Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini, aku akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai tutorial dalam mengisi formulir Beasiswa Max. Yakni di dalamnya juga ada bagaimana sih mengisi berbagai persyaratan yang ada di dalam Beasiswa Max. Dan dalam hal ini adalah Beasiswa Max University Recommendation atau rekomendasi universitas. Namun apabila teman-teman sedang mendaftar beasiswa Max rekomendasi pemerintah atau melalui kedutaan besar Jepang, maka ini akan sangat berhubungan dan beberapa persyaratan yang ada di dalamnya juga memiliki kesamaan dengan beasiswa Max rekomendasi pemerintah. Kemudian, video tutorial kali ini juga akan sangat membantu teman-teman bagi teman-teman yang saat ini sedang mengisi formulir pendaftaran di beasiswa lainnya, dan mungkin akan sangat berhubungan dan sangat membantu tidak semua namun beberapa komponen yang ada di dalam formulir beasiswa Max rekomendasi universitas. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi beasiswa Max ini adalah beasiswa yang berasal dari pemerintah Jepang. Berdasarkan videoku sebelumnya, aku memang telah menyatakan bahwa untuk mendaftar beasiswa ini terdapat dua jalur, yaitu jalur Government Recommendation ataupun rekomendasi pemerintah dan University Recommendation, yaitu rekomendasi universitas. Rekomendasi pemerintahan sendiri, teman-teman dapat mengirimkan pendaftaran ke Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Untuk jadwal penyeleksiannya teman-teman bisa lihat ya melalui link berikut untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Kemudian untuk teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa melihat link website di Kedutaan Besar Jepang di negara teman-teman masing-masing. Untuk rekomendasi pemerintah, fasilitasnya sama seperti University Recommendation, dan sekedar informasi bahwa jumlahnya ini untuk mahasiswa S2 sudah 147.000 yen per bulan. Persyaratannya, University Recommendation disesuaikan dengan kebijakan masing-masing universitas yang ada di Jepang. Jadi tidak sama. Meskipun begitu, terdapat beberapa persyaratan yang memang sama secara general, secara umum. Yakni yang pertama, usia maksimal 34 tahun pada tanggal 1 April di tahun kita masuk, kemudian lulusan D4, S1, S2, ini disesuaikan dengan bidang yang kita pilih. Kalau misalnya kita mau lanjut S2, maka syarat ijazah harus S1. Dan memiliki bidang studi yang berada pada rumpun ilmu yang sama dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Kemudian, IPK akhir jenjang pendidikan sebelumnya minimal 3,2. Berdasarkan pengalamanku sendiri, di International Business Course, Osaka University, tidak ada persyaratan minimal, namun lebih tinggi lebih bagus. Ada juga persyaratan tambahan yang di sini tidak ada. Yang pertama itu telah lulus studi ataupun sekolah selama 12 tahun yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Untuk teman-teman dari Indonesia, ini memang tidak perlu cemas, sudah sesuai dengan pendidikan yang ada di Jepang. Yang kedua itu adalah kita harus mensubmit ataupun mengirimkan surat rekomendasi minimal dari seorang yang kita kenal yang mengenal kita dan memiliki jabatan setingkat dekan di masing-masing fakultas kita. Seorang pemberi rekomendasi tidak boleh yang jabatannya di bawah dekan, namun bisa saja, boleh-boleh saja jika jabatannya lebih tinggi dari dekan, misalnya rektor ataupun wakil rektor. Penguasaan bahasa Jepang itu tidak perlu, dan tidak perlu belajar bahasa Jepang selama 6 bulan terlebih dahulu, karena memang itu disesuaikan dengan program yang kita tuju. Kalau program kita tuju itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, maka tidak perlu. Namun tentunya akan lebih mudah hidup di Jepang ketika mengerti bahasa Jepang. Oleh karena itu, meskipun tidak ada studi ataupun masa belajar khusus untuk belajar bahasa Jepang, kita harus belajar bahasa Jepang selama kita studi di Jepang. Nah, untuk dokumen rekomendasi pemerintah sendiri, teman-teman bisa lihat ya.
di website ini. Untuk yang rekomendasi universitas, nantinya kita akan dikirimkan berbagai dokumen seperti ini. Jadi ada 4 dokumen, dan yang pertama aku mau membuka yang dokumen yang aku pilih ini, yang paling bawah. Jadi di dalamnya ada check sheet dokumen apa saja yang perlu dikirimkan sebagai persyaratan. Nah, ini akan dikirimkan ke email kita dari universitas ketika kita dinyatakan lulus di program studi tujuan kita, dan profesor kita di kampus tujuan itu merekomendasikan kita untuk mendaftar beasiswa ini. Karena kalau misalnya direkomendasikan langsung oleh profesor di universitas tujuan kita, peluangnya akan sangat besar, dan peluang untuk tidak lulus itu akan sangat kecil. Nah, teman-teman bisa lihat untuk Osaka University sendiri, jadi dokumen yang diperlukan yang pertama itu adalah dokumen pendaftaran. Jadi teman-teman hanya perlu mengisi ini. Ada nama di karakter alfabet, kemudian nama di karakter ataupun bahasa ibu. Untuk Indonesia, karena menggunakan karakter bahasa Latin, maka akan sama antara yang bagian ini dengan yang bagian ini. Kemudian teman-teman harus mengisi jenis kelamin. Jadi hanya ada 2, laki-laki atau perempuan. Kemudian status pernikahan, apakah single atau masih lajang ataukah sudah menikah. Kemudian kebangsaan, kemudian apakah berkebangsaan Jepang, dan ada juga tanggal konversi dari kebangsaan Jepang ke kebangsaan negara lain. Kalau misalnya dahulu teman-teman memiliki kebangsaan Jepang, tanggal lahir. Kemudian pas foto. Pas foto ini sebenarnya untuk ukuran Indonesia yakni 3,5 kali 4,5. Sistem bahasa Jepang seperti ini, maka kolom dulu baru baris. Untuk negara lain pada umumnya adalah baris dulu baru kolom. Oleh karena itu, sesuai dengan baris dan kolom, maka yang benar adalah 3,5 kali 4,5. Jadi ada persyaratan pendaftar harus setelah lahir pada atau setelah 2 April 1986. Kalau teman-teman lahir kurang dari tanggal segini, maka teman-teman akan otomatis gugur ya. Kemudian alamat sekarang, dan alamat sekarang berada di negara mana. Kalau misalnya teman-teman berada di Jepang, visa ataupun status visa teman-teman apa aja. Kalau misalnya teman-teman tidak berada di Jepang, tidak memiliki alamat di Jepang, maka teman-teman cukup kosongkan bagian ini, yakni baris ke-23. Alamatmu sebelum berangkat ke Jepang. Kalau alamat teman-teman sebelum berangkat ke Jepang dengan alamat saat ini sama, maka cukup silangkan isian baris ke-25 yaitu same as above. Kemudian kalau berbeda, teman-teman harus pilih ya bagian ini dan isi alamat dan negaranya juga. Kemudian jika teman-teman saat ini tinggal di negara yang berada di luar negara utama ataupun negara yang teman-teman memiliki kebangsaan di dalamnya, maka teman-teman harus isi apakah teman-teman tinggal di luar negara kebangsaan teman-teman ataukah berada di dalam. Nah, kemudian nomor telepon dan email. Pastikan nomor telepon dan email teman-teman aktif dan bisa dihubungi, karena akan sangat berguna untuk korespondensi berbagai dokumen ataupun instruksi selanjutnya dari pihak kampus. Kemudian, apakah teman-teman telah dianugerahi ataupun sebagai penerima beasiswa Max ya di masa lalu. Teman-teman cukup centang tidak kalau misalnya tidak, kemudian iya kalau misalnya memang iya. Jika iya, teman-teman wajib ya mengisi isian lanjutan dari mulai baris ke-33 sampai 48. Ketika memang teman-teman belum pernah dianugerahi oleh beasiswa Max, maka teman-teman cukup kosongkan. Untuk baris 49, teman-teman harus daftar di salah satu jalur pendaftaran beasiswa, antara rekomendasi pemerintah melalui Kedutaan Besar Jepang ataukah rekomendasi universitas melalui universitas tujuan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mendaftar keduanya, maka teman-teman akan otomatis gugur. Kalau misalnya teman-teman mendaftar keduanya di rekomendasi universitas maupun rekomendasi kedutaan, maka cukup isi ya, kemudian jika tidak, isi tidak.
Kalau teman-teman berbohong di bagian ini, mungkin akan sangat mudah bagi pihak Kementerian Pendidikan Jepang ataukah universitas tujuan teman-teman untuk mendeteksi apakah data teman-teman benar. Jadi di sini, apakah teman-teman akan ataukah telah direncanakan untuk menerima beasiswa lain dari organisasi lain di luar pemerintah Jepang? Kalau iya, checklist ya, kemudian jika tidak, cukup checklist tidak. Nah, jika iya, maka teman-teman harus mengerti bahwa teman-teman harus membatalkan beasiswa lain jika memang terpilih sebagai penerima beasiswa MEK. Untuk yang isian 53, teman-teman harus merinci ya, beasiswa apa saja yang akan teman-teman terima atau akan teman-teman daftar selain beasiswa MEK. Rincikan dari mulai nama sponsornya, kemudian periode beasiswanya, jumlah beasiswanya, dan lain sebagainya. Namun di bagian 53, isian 53, berada di luar beasiswa MEK, maka teman-teman harus menyatakan bahwa jika teman-teman terpilih sebagai beasiswa MEK, maka teman-teman akan sangat mengerti bahwa teman-teman harus membatalkan beasiswa tertentu yang teman-teman akan terima. Di baris 63 sampai 66 ini adalah sekolah dasar, kalau di Indonesia adalah SD, dan pastikan teman-teman isikan semuanya dari mulai nama sekolah, lokasi sekolah, provinsinya apa, kotanya apa, kemudian masa studi, tanggal masuknya, kemudian tanggal lulusnya, dan remarks ya. Remarks ini adalah catatan bahwa teman-teman telah lulus dari pendidikan dasar. Begitu juga dengan pendidikan menengah, dari mulai pendidikan sekolah menengah pertama untuk lower secondary education dari mulai baris 67 sampai 70. Kemudian untuk yang sekolah menengah atas dari mulai baris 71 sampai 74. Dan begitu juga dengan S1 untuk statusnya sendiri. Kalau misalnya sudah lulus, maka teman-teman bisa centang komplit. Diperkirakan untuk lulus, maka centang yang bagian ini. Dan jika teman-teman pernah mengundurkan diri di suatu kampus, maka teman-teman harus mengisikan kampusnya tersebut. Tidak boleh dikosongkan. Jadi isi nama kampus, periodenya kapan, kota kampusnya di mana. Nah, ini bagian withdrawal, bahwa teman-teman pernah mengundurkan diri di kampus tersebut. Isikan keterangannya, alasan mengundurkan dirinya itu karena apa. Begitu juga seterusnya. Jika teman-teman mendaftar S3, maka di sini teman-teman bisa mengisikan pendidikan S2-nya di mana. Kalau mendaftar S2 cukup S1 saja. Total tahun pendidikan yang teman-teman telah selesaikan berapa tahun? Dari mulai sekolah dasar, kemudian sampai S1. Dan totalnya ini tidak termasuk gap year, kemudian tidak termasuk juga tahun bekerja. Cukup durasi pendidikan teman-teman. Jumlahkan dari mulai SD sampai universitas. Kemudian teman-teman harus detailkan bidang spesialisasi yang telah teman-teman pelajari di masa lalu. Jadi ini terkait penelitian, teman-teman ngambil program apa, kemudian konsentrasi di programnya itu apa, dan ngambil penelitian di bidang apa. Untuk penelitian sendiri, teman-teman harus sedikit menceritakan mengenai metode penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya. Kemudian, di bagian baris 93, apakah pernah menulis sebuah tesis untuk Indonesia di S1 atau sarjana dinamakan dengan skripsi? Jika ya, maka tulis ya, centangnya. Kemudian jika tidak, centang tidak. Untuk baris 95, teman-teman wajib mengisikan data publikasi yang telah teman-teman tulis, baik itu buku maupun artikel penelitian. Kursus pertama yang teman-teman berencana ambil di Jepang, tuliskan juga sesuai dengan program tujuan teman-teman. Teman-teman bisa pilih juga teman-teman berencana untuk belajar di Jepang sampai tingkat apa? Hanya sampai S2 kah? Atau mau langsung S3? Jadi untuk di Jepang sendiri, ketika kita mendaftar S2, kita bisa memperpanjang beasiswanya sampai level S3. Kemudian, apakah saat ini teman-teman memiliki pekerjaan? Tidak jika teman-teman tidak punya, centangnya jika teman-teman punya. Dan tuliskan nama perusahaannya itu apa. Kemudian, tuliskan juga nama dan lokasi institusi yang teman-teman bekerja di dalamnya. Dan ini adalah 2 institusi terbaru. Periode bekerja kapan, posisinya apa, tipe bekerjanya apa, dan kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa di sini teman-teman harus mencantumkan bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan kemudian bahasa lain di luar bahasa Jepang dan Inggris yang mencakup kemampuan dari level membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Nah, keterangannya teman-teman cukup menulis dari mulai 0, 1, 2, dan 3, dan keterangannya bisa dilihat di baris ke 110. Nah, untuk bahasa Jepang, tes bahasa Jepang atau JLPT, maka kalau pernah isikan baris ke 111,
Kemudian untuk bahasa Inggris, skor TOEFL-nya ataukah IELTS ataukah kualifikasi bahasa Inggris yang lainnya, teman-teman perlu mencantumkannya di baris 112 dan 113. Dan untuk baris 114 sampai baris 120, teman-teman wajib mengisinya di bagian tersebut jika teman-teman membawa seseorang ke Jepang untuk studi. Bisa itu anak, bisa itu istri, maupun orang tua. Jadi, tuliskan namanya siapa, hubungannya apa, umurnya apa, dan kebangsaannya apa. Kemudian, untuk baris 121 sampai 124, ini adalah kontak darurat yang harus teman-teman cantumkan. Yakni orang terdekat yang memang memiliki hubungan dekat dengan teman-teman. Biasanya orang tua ataupun kakak kandung, abang kandung, adik kandung. Terserah teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi tuliskan namanya siapa, hubungannya apa, pekerjaannya apa, alamatnya sekarang apa, nomor handphone atau nomor telepon, dan emailnya apa. Kemudian, apakah teman-teman pernah mengunjungi Jepang sebelumnya? Jika ya, maka teman-teman harus rincikan di tahun berapa, dari tanggal apa sampai tanggal apa, dan tujuannya apa. Dan yang terakhir, teman-teman cukup memberikan tanda tangan di bagian ini dan isikan tanggal. Jadi di sini ketika teman-teman mengirimkan aplikasi ini ke pihak kampus, kampus mengirimkan aplikasi semua dokumen ke email teman-teman. Kemudian ketika teman-teman mengirimkan kembali ke pihak kampus, maka tanggal pengiriman tersebutlah yang dicantumkan di bagian ini. Mungkin itu sudah semua untuk yang persyaratan ataupun dokumen pertama. Untuk yang dokumen kedua adalah sebagai berikut. Teman-teman harus isi yang pertama, nama teman-teman di karakter bahasa ibu teman-teman. Kalau bahasa Korea, tuliskan dalam bahasa Korea. Kalau bahasa Indonesia cukup bahasa Latin aja. Dan ini sama seperti yang bagian isian kedua. Jadi tidak ada perbedaan untuk teman-teman di Indonesia. Kemudian isikan kebangsaan. Bidang studi sekarang apa aja teman-teman harus isikan. Kemudian yang kedua, topik penelitian di Jepang. Teman-teman ingin merencanakan penelitian apa, dengan metode apa, dengan memakai alat apa, kemudian periode penelitiannya kapan. Kemudian yang ini, program studi di Jepang. Jelaskan dengan detail dan dengan spesifik tujuan tertentu teman-teman terkait penelitian teman-teman di Jepang. Dan itu sudah semua untuk dokumen yang kedua. Nah, untuk yang bagian ketiga, untuk yang dokumen ketiga, teman-teman harus melampirkan ID ataupun kartu tertentu yang menunjukkan kebangsaan teman-teman. Bisa fotokopi paspor, kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Untuk dokumen yang keempat, surat rekomendasi. Teman-teman harus tunjukkan ke Presiden Osaka University. Kemudian dokumen yang kelima adalah sertifikat transkrip dan wajib dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan. Kemudian dokumen yang keenam adalah sertifikat kelulusan. Jadi di sini adalah ijazah, harus bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau misalnya belum ada bahasa Inggris atau bahasa Jepang, maka diterjemahkan. Kemudian yang dokumen ketujuh, academic record, yang dengan jelas menunjukkan nilai dari nilai tertinggi, kemudian nilai terendah. Baik itu dari IPK, kemudian ranking dan keterangan nilai. Biasanya untuk pendidikan sarjana di Indonesia ataupun S2 maupun S3 ini sudah mencakup transkrip. Jadi di dalam transkrip sudah ada academic record, yaitu catatan akademik baik itu nilai IPK maupun keterangan nilai, misalnya keterangan A bobotnya berapa, B berapa, C berapa, dan seterusnya. Transkrip sama dengan academic record, maka teman-teman tidak perlu menyertakan ataupun melampirkan dokumen yang ketujuh ini. Kemudian dokumen yang ke-8 adalah abstrak skripsi, kesimpulan dasar dari skripsi. Dan yang ke-9, sertifikat kemampuan bahasa asing. Contohnya TOEFL dan IELTS untuk bahasa Inggris dan JLPT untuk bahasa Jepang. Cukup bahasa Jepang dan atau bahasa Inggris, namun kalau misalnya programnya hanya bahasa Inggris, cukup bahasa Inggris saja. Kemudian dokumen perjanjian. Untuk dokumen perjanjian sendiri adalah sebagai berikut. Teman-teman cukup mengisikan tanggal teman-teman mengirimkan dokumen ini sama seperti yang dokumen pertama tadi, kemudian kebangsaan dan nama lengkap teman-teman di dalam huruf Latin dan hurufnya itu harus kapital semuanya. Dan yang terakhir, tanda tangan teman-teman.
sudah semua dokumen yang diperlukan untuk checklist, namun ada juga keterangan di bagian bawah. Teman-teman harus mencantumkan juga pas foto yang diambil dalam kurun waktu 6 bulan dengan wajah teman-teman harus ditampilkan secara penuh ya, tanpa sebuah topi ataupun sejenisnya. Jadi di bawah pas foto itu teman-teman harus menampilkan kebangsaan, kemudian nama teman-teman juga harus ditampilkan di bagian bawah. Dan selanjutnya gunakan kertas A4 untuk dokumen yang dari mulai dokumen 1 sampai dokumen ke-10. Jadi teman-teman harus ketik kemudian di print ataupun bisa juga di print kemudian diketik. Dokumen tersebut harus tertulis dalam antara bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Untuk dokumen ini teman-teman harus kirimkan ke alamat tujuan ataupun alamat universitas tujuan teman-teman yang memang akan disebutkan oleh pihak kampus ketika pihak kampus mengirimkan dokumen melalui email. Kemudian ketika teman-teman sudah menyelesaikan semuanya, teman-teman harus kirimkan aplikasi ini, semua dokumen ke universitas tujuan melalui pos ataupun lain sebagainya. Dan pastikan jadwal sampainya dokumen ini ke tangan pihak yang bertanggung jawab di kampus tujuan teman-teman di waktu yang telah ditentukan oleh pihak kampus berdasarkan email ya. Jika lewat, maka teman-teman otomatis gugur. Mungkin itu semua tutorial untuk mengisi dokumen pendaftaran beasiswa MEK rekomendasi universitas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya dan sampai jumpa di videoku berikutnya.